Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardhis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alladzi la yukhliful mi'ad. Wa asyhadu anna sayyidana wa imamana wa habibana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairil ibad wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa amalan wa fiqhan fid dini ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat hafizakumullah, tanpa terasa hari ini kita sudah hampir setengah perjalanan di bulan Sya'ban. Ya, dan tandanya bahwa sebentar lagi insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita umur dan rizki bisa melaksanakan ibadah yang sempurna di bulan Ramadan. Ya. Dan nama bulan ini sesuai dengan namanya Sya'ban. Sya'ban itu artinya cabangnya banyak. Ya, karena keimanan itu cabangnya apa? Banyak. Yang paling tinggi, yang paling utama, memang batang utamanya adalah qaulu la ilaha illallah, kalimat tauhid. Tapi cabangnya banyak sampai termasuk menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di tengah jalan. Ini juga cabang daripada keimanan. Kenapa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban? Kalau kita perhatikan yang depan rumahnya masih ada pohon buah, ada? Nah, lihat, pohon yang berbuah, buahnya akan banyak kalau cabangnya banyak. Ya. Jadi kalau ada pohon mangga, pohon rambutan, cabangnya banyak, insya Allah buahnya juga apa? Banyak. Nah, ini harapannya seorang mukmin, seorang muslim di bulan Sya'ban ini sudah banyak punya cabang tuh. Sehingga nanti bulan Ramadan tinggal panen buah. Ini yang agak repot nih, Sya'ban gak punya cabang, Ramadan juga gak panen. Yang panen malah yang bos minyak. Kita nggak panen pahala, nggak panen uang, malah mereka yang panen. Nah ini makanya mudah-mudahan nih kita berdoa kepada Allah, termasuk dengan hadirnya di majelis ini, mudah-mudahan cabang-cabang keimanan kita selama bulan Sya'ban ini bertambah terus sampai nanti menjelang bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita bacakan, sampaikan kepada Rasulullah SAW. Kita berusaha sekuat yang kita mampu untuk terus istiqomah mengikuti ajaran, risalah, sunnah, akhlak yang dibawa oleh beliau sampai nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita ingin membahas, menyampaikan salah satu sirah di antara sirah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan belum ini ya. Namanya adalah Zaid bin Thabit. Ya, kenapa kita membaca sirah sahabat ini, termasuk khususnya Zaid bin Thabit? Karena beliau ini salah satu di antara kelebihannya adalah katibul wahyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khair. Yang menuliskan, yang mencatatkan wahyu daripada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kali ayat turun di masa sahabat itu sudah ada yang nulis. Salah satunya adalah siapa? Zaid. Makanya kalau ada orang-orang orientalis hari ini mengatakan, termasuk ini lagi rame sekarang, ya, Al-Quran, hadis itu ada riwayat-riwayatnya yang kita nggak bisa yakin 100% kalau itu dari siapa? Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan memberikan garansi, bahkan jaminan apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini sudah janji Allah. Tapi ada orang pakainya logika akal, sampai ayat saja mereka
lewat. Ya, ini tidak benar ya. Nah, kisahnya Zaid bin Sabit, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena orang tuanya sudah muslim dan muslimah, maka otomatis anaknya juga terbawa lingkungannya dengan lingkungan apa? Islam. Ya, makanya kita bersyukur di Indonesia ini secara umum kita ini alhamdulillah lahir dan besar dari keluarga yang muslim dan muslimah. Ya. Dan ini Zaid bin Sabit ini punya orang tua, bapaknya sudah meninggal, tapi yang ada adalah ibunya. Ya. Kisahnya yang disebutkan oleh para ulama ketika perang Badar, anak-anak umur 13 tahun. 13 tahun berarti kelas berapa ini sekarang? Nah, SMP kelas 2, kelas 3 kali ya. Kelas 1 malah. Masya Allah, iya 7 tahun tambah 6. Oh iya, kelas 1 SMP. Masya Allah. Datang kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sedang menyiapkan untuk perang Badar. Itu. Jadi datang ini beberapa orang, termasuk di situ adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar yang kurang lebih umurnya sama. Datang merengek kepada Rasulullah SAW supaya mereka diikutkan apa? Perang. Dan yang meriwayatkannya, tinggi anak ini dengan pedangnya hampir sama. Bayangkan Bapak-bapak. Masa itu anak umur 13 tahun ya ingin nawar supaya ikut apa? Perang. Kita nih yang umur 60 tahun kira-kira kalau perang sekarang nih, Ukraina lawan Rusia. Kalau suruh ikut mau apa enggak? Nanti dulu, ya kan? Padahal kita sudah merasakan pahit, garam, manis semua dulu sudah. Ini bayangkan umur 13 tahun malah nawar ingin apa? Masya Allah, ini kira-kira luar biasa apa biasa di luar? Luar biasa. Bayangkan sampai pedangnya saja hampir sama tingginya, bahkan ada yang mengatakan lebih tinggi pedangnya daripada siapa? Zaid bin Sabit, Masya Allah. Ya, kenapa? Ini adalah tarbiyah, pendidikan siapa? Orang tuanya, keluarga. Termasuk mereka hidup di generasi memang generasi terbaik, yaitu sahabat Rasulullah SAW. Kita kalau ditanya, kalau umpamanya hari ini ya daftar vaksin sudah banyak ini. Kalau dibuka pendaftaran mau meninggal duluan, kira-kira bakal banyak yang pingin terakhir atau awal? Pasti itu ya. Sudah tabiat manusia lebih cinta hidup daripada mati. Tapi ini anak kecil perang ya. Dan perangnya perang Badar itu kalau dibaca dalam sirahnya 17 Ramadan. Dan ini pertama kali puasa dalam Islam tahun kedua Hijriah. Ini anak kecil malah rengek-rengek minta ingin ikut apa? Perang. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Ini makanya kita harus perhatikan ya. Termasuk dari kecil harus dibiasakan. Yang prinsip-prinsip anak-anak kita nggak bisa nawar. Ya, kalau dia kuliah mau milih apa silahkan. Tapi kalau nggak sholat harus tegas. Kalau dia main-main agama harus tegas. Kenapa? Karena kalau di rumah mencela-mencela, di kampus, di sekolah, gimana yang lain? Harus tegas. Nah, ini termasuk pengaruh siapa? Orang tuanya. Pulang ke rumah, pedangnya sambil jalan digoyang-goyang nyentuh ke tanah. Dia sambil menangis kepada ibunya. Ibunya namanya Nuwar binti Malik. Ya, kemudian ibunya ketika mendengar sama juga menangis. Ya Allah, ini Rasulullah SAW tega-teganya anak saya disuruh pulang. Diceritakan kata Sabit sudah ditawar minta kepada Rasulullah, tidak diizinkan. Malah saya dipegang-pegang pundaknya, kemudian diyakinkan sudah pulang. Kamu ini belum cukup umur. Nangis ini anak kecil, Masya Allah. Kalau kita kan nggak dapat kayak gini, alhamdulillah ya Allah selamat ini. Ya kan, kalau perang dunia ketiga terjadi gimana ini? Masya Allah, ini anak umur 13 tahun pulang. Ibunya mikir gimana caranya supaya anaknya yang tadinya sudah semangatnya nggak down gitu. Ibunya berpikir bahwa Zaid bin Sabit ini punya kelebihan, dia hafalannya kuat dan juga punya kemampuan membaca dan menulis yang baik. Masya Allah ya. Ini kata para ulama, kalau ada di antara kita bukan ahli zakat, jangan maksa ya. Kalau umpamanya ada di antara kita nggak bisa mengajarkan Al-Quran, jangan maksa ingin mengajarkan Al-Quran. Nanti malah yang diajarinnya malah salah kalau bukan ahlinya.
Ya, saya pernah ngetes alama gimana ini? Coba baca lagi, Pak. Alama. Ini tulisannya Ustaz, alif lam mim, alama. Nah, kenapa? Dia baca Qur'annya nggak pakai apa? Ilmu. Ya. Ulaika. Nah, kenapa? Nggak pakai ilmu. Nah, kita kalau umpamanya ngajarin malah yang salah, jangan ambil itu. Kenapa? Karena kalau mengajarkan yang salah, apalagi ada kaitannya dengan hukum, jangan-jangan dapat pahala, yang ada malah dosa. Sesuai dengan kemampuan. Nah, ini dia kesempatan untuk perang tidak ada, ibunya nyari cara. Oh, ini anak punya kelebihan. Cerita-cerita. Ya, ibu-ibu kan senang cerita nggak, Bu? Senang cerita. Saya punya anak nih, Pak. Ini dia kalau ngapalin. Itu sampai tersebar di kampungnya. Akhirnya mereka semua sepakat datang kepada Rasulullah SAW. Ya, kemudian datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, hadza abnauna. Orang kampung semua ngaku anaknya. Karena bapaknya udah nggak ada. Bukan karena mau ibunya. Ya, bukan karena mau ibunya. Ini wahai Rasulullah, anak kami ini, anak kampung kami. Ya, dia ini punya kelebihan apa? Kalau membaca, menghafal, menulis luar biasa. Dan anak ini punya hafalan 17 surat. Ya, kita juga insya Allah Bapak yang hadir di sini kalau dihitung saya yakin lebih dari 17 surat. Hitung aja Al-Fatihah 1, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masih lewat kan? Al-Lahab masih? Oh, masih ya. Kemudian An-Nasr idza ja. Nah, tadi baca. Kemudian Al-Kafirun. Nah, apalagi kuliah ini ayat paling favorit ya kan. Kemudian Al-Kautsar surah paling pendek. Itu kalau Bapak hampar juz 30 itu lebih daripada 50 surat itu. Ini kata orang kampung di situ, ini kami punya anak kecil, dia hafal 17 surat dan bisa membaca seperti engkau membaca dan boleh tes. Masya Allah, Rasulullah SAW penasaran dites. Dan kalau ngetes nggak mungkin kalau 17 surat ya kan, apalagi dari depan. Al-Fatihah, setelahnya apa? Al-Baqarah, setelahnya apa? Ali Imran. Ini saja sudah berapa puluh halaman, ya kan? Dites lengkap-lengkap. Dan kalau kita ingin ngetes, umpamanya di sini mau nyari imam tetap ya, syaratnya harus hafal 10 juz. Kalau 10 juz dites dari awal sampai akhir, itu nggak cukup dari jam 7 sampai zuhur. Dan kita juga yang nyimaknya, yang ditesnya baca, kitanya nguapnya berapa puluh kali. Masya Allah, ini dites oleh Rasulullah, baca ini. Ternyata justru ketika Rasulullah mengetes jauh lebih baik daripada apa yang disampaikan. Maksudnya anak ini biasanya kan ini orangnya bagus, disiplin gitu. Biasanya pas kejadian malah sering telat gitu. Tapi ini malah disampaikan hafal 17 surat dan hafalannya luar biasa. Ternyata kata Rasulullah ini lebih daripada apa yang mereka sampaikan. Masya Allah, dites. Sudah kata Rasulullah SAW, ini bacaan Al-Qur'annya luar biasa, dipuji oleh Rasulullah SAW. Bahkan dia membaca ayat Al-Qur'annya sambil tadabbur. Orang kalau membaca ayat Al-Qur'an, paham maknanya, itu bacanya nggak langsung aja. Ya, ketika ada ayat-ayat tertentu berhenti, itu nadanya beda. Dan ini Rasulullah anak kecil umur 13 tahun, kok bacanya kayak orang sudah paham banget gitu. Ayat-ayat tentang neraka itu beda nadanya. Ayat-ayat tentang surga beda nadanya. Ketika ya ayyuhalladzina amanu beda nadanya. Perhatikan itu, qori-qori yang membaca Al-Qur'an. Baca-bacanya itu ada naik turunnya itu. Ya, penekanan-penekanannya itu boleh jadi maknanya apa? Tadabbur, dia memahami maknanya. Masya Allah, kata Rasulullah SAW, sudah. Engkau saya tunjuk sekarang pelajari bahasa Ibrani. Bahasanya orang Yahudi, ya. Sekarang disebutnya ada yang menyebutkan Iberia, bahasa Iberia, ada juga yang menyebutkan bahasa Ibrani, ya. Kalau orang Indonesia ada orang Betawi ini, ya, orang Betawi namanya Dr. Syamsuddin Arif. Nah, ini beliau termasuk yang menguasai ini bahasa Ibrani, ya. Dan orang ini hafal dan menguasai 9 bahasa. Ya, Masya Allah, ini luar biasa ini. Ya, dan belajarnya di mana? Belajar di pesantren 7 tahun, kemudian belajar di Malaysia. Dia nggak penasaran, ini kayaknya kurang puas gitu karena masih Melayu, walaupun sudah pengantarnya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dia berangkat ke Jerman,
berangkat ke beberapa negara Arab, dia kuasai 9 bahasa, termasuk banyak mengkanter pemikiran-pemikiran yang sesat, khususnya orang-orang Indonesia yang terkagum-kagum dengan pemikiran Barat. Masya Allah, orang kalau paham bahasanya bisa menjelaskan. Kalau kita kan kadang-kadang mau mendebat juga susah. Orang lebih pintar yang didebat. Walaupun dia salah, tetap ilmunya lebih apa? Tinggi. Logikanya kalah kita. Tapi kalau yang menguasai bahasa, aman. Dia tahu, oh ini dia nih asal ngutip nih. Ya. Dulu ceritanya, nih seorang profesor dia menceritakan. Ketika masa PKI, orang-orang komunis itu kalau menyebutkan undang-undang ngasal. Ya. Jadi kalau ada musyawarah duduk, ini undang-undangnya nomor padahal dia asal jeplos aja gitu. Orang-orang kampung yang nggak paham, oh ini orang pinter nih, nggak bisa dilawan gitu. Nah ada orang lain lagi lulusan pesantren, setiap kali orang komunis ini ngomong dia angkat tangan. Ini bukan ungkapan Tan Malaka, tapi ungkapan siapa gitu. Padahal dia juga ngawur. Orang ini jadi takut. Setiap kali ada orang ini selalu instruksi, dia jadi kaget. Wah ini kena nih nanti. Kenapa? Sesama orang ngawur nggak boleh saling mendahului. Jadi yang orang komunis ya akal-akalan, yang santri ini juga apa? Akal-akalan gitu, Masya Allah. Nah makanya orang kalau menguasai bahasanya, kata Rasul sudah pelajari bahasa Ibrani. Nanti kalau saya ada urusan dengan orang Yahudi, engkau yang menerjemahkan kepada mereka. Atau kalau mereka menyatakan sesuatu, maka engkau yang menerjemahkan kepada siapa? Rasulullah SAW. Dalam waktu yang singkat, sebagian ada yang menyebutkan 7 hari. Bayangkan menguasai bahasa selama 7 hari. Masya Allah. Bahasa itu minimal 4 keterampilan. Istima, mendengar. Kemudian kalam, mengucapkan. Kemudian kitabah, menulis. Dan kiroah, membaca. Bayangkan pada saat itu orang-orang Yahudi, mereka dari Bani Israel, ya, dari Syria, dari Syam, Palestina, umumnya dari situ karena keturunan Nabi Yakub alaihissalam itu datang ke kota Madinah. Kadang-kadang Rasulullah kalau dapat surat mereka pakai bahasanya, Rasulullah nggak paham atau butuh lama nyari dulu. Ini semenjak Rasulullah SAW meminta kepada Zaid bin Sabit untuk belajar dan berhasil. Setiap kali Rasulullah SAW mau menulis surat atau menerima surat dari orang-orang Yahudi, maka yang menjadi penterjemahnya adalah siapa? Zaid bin Sabit. Maka masyhur pada saat itu, hadza turjumani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Inilah penterjemah resmi, penterjemah pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Gak bisa perang, tapi dia punya keterampilan yang lain, masih tetap dapat pahala. Nah, ini kebanyakan kita kalau mentok satu amalan, gak ngambil amalan lain. Ya, anjurannya, sunnahnya, bahkan diperhatikan oleh para sahabat, kalau mentok satu amalan, cari amalan apa? Yang lain yang kita mampu. Masya Allah. Ini keutamaan yang pertama sebagai turjuman, penterjemah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah selesai beberapa kali peperangan, perang Badar, perang Uhud, ya, sering Zaid bin Sabit ini ya talaqal Quran min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Talaki itu apa? Belajar langsung. Ya, dan saya selalu mengingatkan tidak bisa belajar Al-Quran lewat MP3, nggak bisa. Kalau nggak percaya Bapak silahkan. Ya, kenapa? Harus dilihat mulutnya. Yang mendengarkannya gurunya harus mendengar langsung dengan telinganya. Ini A apa A? Ini H apa H? Itu. Khususnya huruf-huruf yang memang apa? Mutasyabihat, mirip-mirip tuh. Dan umumnya di kita ada beberapa huruf dalam bahasa Arab tidak ada lafalnya dalam bahasa Indonesia. Sa harus dilihat oleh gurunya. Ya agak susah nih, yang seusia kita nih baru belajar. Sa giginya copot satu. Diulang lagi sa, copot lagi, kan ini nggak selesai. Nah, makanya nih anak-anak kita yang masih muda-muda, ayo suruh belajar Quran. Dan yang sudah tua-tua kayak gini nih lama sekali. Khususnya panjang pendek ini susah. Ya, panjang pendek ini kalau yang sudah sepuh-sepuh ini butuh waktu lama.
Minimal kalau istiqomah sepekan 2 kali, insya Allah 2 tahun lulus. Insya Allah. Tapi yang penting jangan muntaber. Apa muntaber? Mundur tanpa berita. Ya, karena banyak ustadz-ustadz nggak mau ngajar sekarang gitu. Hari pertama penuh. Kalau sekelas 10-10-nya ada. Hari kedua, ketiga mulai ada 1. Afwan gitu ya. Sampai pernah ada ustadz datang, muridnya tinggal 1. Kemana yang lain? Nggak tahu, nggak ada berita. Nah, ini namanya muntaber. Mundur tanpa berita. Yang penting istiqomah. Saya yakin ini ya, Bapak di sini yang ingin belajar Al-Qur'an, ingin memulai, nggak ada kata terlambat. Ya, kalau 2 tahun sepekan 2 kali ya, insya Allah tidak terputus-putus, insya Allah bisa. Dan sudah ada beberapa buktinya, sudah ada beberapa contohnya, dan kurang lebih umurnya kurang lebih sama lah. Ya, Lolita lolos 50 tahun. Nah, insya Allah bisa. Ya, nggak ada alasan saya udah tua lewat 50. Nah, ada sebagian sahabat itu masuk Islam justru umurnya lewat 50 tahun dan baru mulai belajar. Daripada nanti kita meninggal sama sekali kita tidak punya hujah, tidak punya alasan ketika ditanya oleh Allah, kenapa nggak belajar? Guru ngaji banyak, dari mulai yang berbayar sampai yang gratis, dari mulai yang kita datang ke masjid sampai ada yang ustadznya bahkan menawarkan bisa diundang kemana? Ke rumah. Apa alasannya tidak sempat? Dari mulai yang kita bisa sambil tiduran sampai yang ustadznya melototin terus. Ada itu. Ya, apalagi sekarang, Masya Allah. Jadi kalau umpamanya kita nggak memulai, tapi kalau yang sudah memulai sampai umpamanya meninggal, baca Qur'annya masih belum baik tapi dia sudah ikhtiar, itu dia punya hujah alasan di hadapan Allah. Tapi kalau yang nggak memulai, nanti akan Allah tanya, Fulan, wahai hambaku, engkau ini umur 60 tahun, 70 tahun. Masa baca Quran saja belepotan gitu. Ya kan? Kita makan aja belepotan malu. Ya kan? Makan belepotan, malu apa enggak? Masa baca Quran, ya Allah, di Indonesia ini kurang apa? Pesantren hampir dihitung ya, apalagi di Jawa itu setiap kecamatan tidak ada satu kecamatan yang tidak ada pesantren. Bisa dihitung jari satu kecamatan yang tidak ada pesantren. Bahkan ada satu kampung di situ ada pesantren sampai beberapa pesantren. Jadi nanti ini berat nih kita kalau umpamanya sampai bacaan sholat nggak lolos, bacaan Al-Quran nggak lolos, amalan-amalan yang sifatnya fardu ain untuk kita masing-masing ya, termasuk yang pembisnis usaha itu harus tahu, paham betul hukumnya tentang bisnis, yang guru yang ngajar harus tahu betul. Kenapa? Karena ini sifatnya fardu ain ya, makanya tidak ada lagi alasan ya. Yang penting saya selalu menyampaikan, insya Allah ini ya nanti bisa dibuktikan ya, 2 tahun walaupun sepekan 2 kali asalkan istiqomah gak muntaber, insya Allah bisa ya. Minimal paling tidak bacaannya sudah lebih baik, bahkan mendekati kepada yang ideal insya Allah. Yang penting istiqomah 2 tahun tuh insya Allah ya. Ini sudah beberapa kali diujikan, diteskan, insya Allah bisa. Yang penting yang ngajarnya istiqomah, yang belajarnya juga apa? Istiqomah. Dan ini berat, memang yang paling susah apa? Istiqomah, ini yang paling sulit. Kalau memulai biasanya gampang, atau kalau ada orang sudah jadi biasanya wah ini dia berhasil. Tapi untuk orang bisa istiqomah memang butuh perjuangan. Nah ini Zaid bin Sabit, ya talaki kepada Rasulullah ya. Dan yang namanya talaki Quran itu jangan dianggap gampang, susah, apalagi sampai kita mau mengambil sanad. Rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmati. Kenal ya Syekh Ali Jaber ya, orang Arab asli, bahkan orang Madinah. Beliau pernah menceritakan, saya belajar Al-Fatihah sampai lulus kepada guru saya yang bersanad, itu membutuhkan waktu 16 bulan. Surah Al-Fatihah. Kita yang bukan orang Arab, ya kan, makannya singkong, makannya nasi, makannya beras, masa ingin lebih cepat daripada yang orang Arab asli bahkan tinggal di kota Madinah? Gitu. Ya, bayangkan ini, orang Arab asli bahkan kota Madinah butuh untuk dianggap lulus oleh gurunya sampai 16 bulan. Masya Allah. Tapi tadi kadang-kadang ada guru itu yang ngetes, ini istiqomah apa enggak? Masya Allah. Ini sampai betul-betul makharijul hurufnya, sifat hurufnya, ya, bahkan mendapatkan sanad bersambung kepada siapa? Rasulullah SAW. Saya mencoba hafalan juz 30, 29, 28. Ada seorang ustaz di Cilandak Timur itu
dia punya 2 riwayat. Belajarnya di Mekah, ya, kemudian lulusan Libya juga, S2-nya di Syam, di Damaskus, punya beberapa. Saya coba teskan hafalan. Itu kita kalau salah 3 kali, sekali duduk, ulang. Salah 3 kali, sekali duduk harus diulang. Dan setiap kali setor 1 juz, dites dulu 1 juz. Mau lanjut ke 29, dites 30 dengan 29. Nambah lagi 28 jadi 3. 30, 29, 28. Saya hitung-hitung setoran tiap pekan hari Kamis itu 2 tahun 3 juz itu. La ilaha illallah. Dan akhirnya tadi ini, Masya Allah, hurufnya ini monyongnya harus kelihatan. Gitu. Kalau U itu harus kelihatan, dilihatin. Ya. Kemudian kalau as nggak boleh langsung, harus ada. Masya Allah, ini tingkatannya luar biasa. Bagaimana coba? Ini Zaid bin Sabit belajar Al-Quran dari Rasulullah SAW yang bacaannya persis seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Belajar, dilihat oleh Rasulullah SAW, ternyata memang anak ini kelebihannya dalam Al-Quran. Akhirnya kata Rasulullah SAW, ya Zaid, ya wahai Zaid, semenjak itu uktub hadhil ayah, tuliskan ayat ini. Ya, jadi setiap kali ayat turun kan gak berurutan tuh. Ayat yang pertama kali turun dapat wahyu Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gak sampai tuntas itu surah Al-Alaq, sampai 5 ayat pertama saja. Turun lagi ayat yang lain. Dari mana bisa utuh urutannya seperti ini? Di antaranya tugasnya ini siapa? Zaid bin Sabit. Setiap kali malaikat Jibril turun datang wahyu menyampaikan Rasulullah, sampaikan kepada para sahabat yang lainnya secara khusus, Zaid simpan ayat ini setelah ini. Dan dituliskan oleh siapa? Zaid bin Sabit. Dan dulu menuliskannya, ada yang menulis di pelepah kurma. Di kurma itu kan ada daun-daunnya seperti kelapa. Nah, ditulis di situ. Ada yang menuliskannya di kulit-kulit, ada yang menuliskannya di bebatuan, dan ini tulisannya terpencar memang. Tidak terhimpun seperti mushaf-mushaf yang ada sekarang. Nah, makanya ketika Rasulullah SAW sudah wafat, ya, dan di masa Abu Bakar Siddiq mulai dihimpun pengumpulan penulisan mushaf Al-Quran, maka yang ditunjuk menjadi rois, kepalanya adalah siapa? Zaid bin Sabit dengan beberapa sahabat yang lain. Kenapa Abu Bakar memilih Zaid bin Sabit? Karena ini memang orang di masa Rasulullah SAW sudah ditunjuk oleh Rasulullah untuk menuliskan wahyu ini. Kemudian dilanjutkan, Abu Bakar meninggal dan banyak fitnah. Termasuk fitnah banyak yang murtad. Ya, disebutnya Amur Riddah. Jadi ini berat. Orang disalamin oleh Rasulullah, pernah hadir di majlis Rasulullah, sholat bersama dengan Rasulullah, Rasulullah meninggal, banyak yang balik arah tuh, murtad lagi. Gitu. Kenapa? Karena mereka mengimaninya bukan risalahnya, tapi hanya melihat ketokohan siapa? Rasulullah. Bahkan sampai Umar bin Khattab kan ketika Rasulullah meninggal itu nggak terima kalau nggak diingatkan oleh siapa? Abu Bakar. Bahkan Umar sampai mengatakan, man qala anna Muhammadan qad mat fa'adribu unuqahu. Siapa yang berani mengatakan kalau Nabi Muhammad sudah meninggal, sini saya penggal apa? Itu terus setiap ketemu orang. Sampai ketemu dengan Abu Bakar Siddiq. Kemudian diingatkan oleh Abu Bakar Siddiq, ya, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Baru di sini sadar Umar. Yang lain dihantam semua. Siapa yang berani bilang Muhammad? Padahal Rasul sudah meninggal. Itu. Akhirnya setelah dijelaskan ayat ini, tidaklah Nabi Muhammad kecuali beliau ini hanya seorang Rasul utusan. Ya. Dan Rasul para Nabi terdahulu meninggal apa enggak meninggal? Meninggal. Yang ada wajib kita ikuti adalah risalahnya. Adapun orangnya pasti ajalnya sudah ditentukan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadar, kemudian insaf dan baru mau menerima dan betul-betul melihat bagaimana jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menulis wahyu. Akhirnya di masa Utsman ini dihimpun di masa Umar bin Khattab ada satu mushaf, yang mushaf ini ada di tangan istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istrinya adalah anaknya Umar bin Khattab. Siapa namanya?
Hafsah binti Umar, ya. Makanya mushafnya dikenal dengan mushatu Hafsah. Mushafnya Hafsah. Jadi ini yang tadi sudah dihimpun di masa Abu Bakar, ya, tapi belum kelar semua, akhirnya diserahkan kepada Umar. Oleh Umar ditunjuk lagi Zaid bin Sabit untuk menyempurnakan. Di masa Umar juga, Umar meninggal masih belum tuntas, ya. Dan banyak memang peristiwa sahabat-sahabat yang para penghafal Al-Quran, baik di masa Abu Bakar atau Umar, kurang lebih ada 70 yang terbunuh pada peperangan. Makanya kata Utsman bin Affan, makanya kita sampai hari ini, ya, mengenal mushafnya itu mushaf yang memang karena dihimpun tuntasnya di masa siapa? Utsman bin Affan. Makanya disebutnya Rasm Utsmani, ya. Tulisannya memang resmi utuh mushaf sampai sekarang ini memang di masa siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Dan yang memimpin lajnah, ya, panitia ini adalah siapa? Zaid bin Sabit. Masya Allah. Makanya pada saat itu kalau yang tadi dikenal di kalangan para sahabat sebagai turjuman, penterjemah Rasulullah SAW, di masa setelahnya dikenal dengan Katibul Wahyi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan orang kalau berinteraksi dengan Al-Qur'an, berzikir, senantiasa bertakarrub kepada Allah, ketika ada ujian-ujian insyaallah akan selamat. Ya, ini kita termasuk saya mau hafal ribuan ayat pun kalau enggak ibadah takarrub kepada Allah melenceng. Ya, makanya dalam Islam ilmu itu harus disertai dengan amal. Ilmu harus disertai dengan apa? Amal. Dicela dalam Islam orang yang banyak ilmunya tapi tidak beramal sama sekali, apalagi nauzubillah. Atau ilmunya tinggi tapi amalnya rendah sekali, bahkan lebih rendah daripada orang awam. Ini dicela. Atau kebalikannya, orang amalnya banyak tapi ilmunya apa? Rendah, gitu. Makanya ini harus seimbang, ilmu amal. Dan dalam bahasa Arab kalau diperhatikan, ilmu itu ain lam mim. Amal itu ain mim lam. Jadi hampir sama. Makanya kata para ulama, ilmu dengan amal ini dua saudara kembar yang tidak dipisahkan satu sama lain, ya. Ini Masya Allah, Zaid bin Sabit ketika Rasulullah SAW wafat, ada peristiwa namanya Bani Saqifah, ya. Jadi ada peristiwa di mana para sahabat Rasulullah SAW sudah dimandikan, sudah dikafani, siap dikuburkan, hanya mereka masih berdebat. Ini gimana? Rasulullah SAW wafat dan Rasulullah ini sebagai Rasul, seorang Nabi sekaligus pemimpin mereka. Gitu. Nah, terjadi perdebatan di sini, ya. Orang-orang muhajirin dalam musyawarah di Bani Saqifah ini mengatakan yang berhak menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW harus dari kalangan muhajirin. Orang Ansor, ya, dengan logikanya dan tidak salah, dan Rasulullah tidak memberikan isyarat secara langsung, mengatakan kami orang Ansor jauh lebih berhak untuk menjadi apa? Khalifah. Karena apa? Ketika orang-orang muhajirin hijrah, yang menerima siapa? Ketika orang-orang muhajirin gak punya rumah, gak punya makan, gak punya tempat tinggal, yang mau menerima mereka apa adanya siapa? Orang-orang. Ada lagi yang berpendapat yang ketiga, sebagaimana sebelum-sebelumnya dalam peperangan, dalam hal-hal tertentu, Rasulullah selalu menggandengkan ketuanya dari muhajirin, wakilnya dari Ansor. Makanya kata kelompok yang ketiga ini sudah angkat dua pemimpin, ketuanya dari muhajirin, yang keduanya dari siapa? Ansor. Terjadi alot. Akhirnya Zaid bin Sabit, ya, orang yang masih muda, kalau dihitung tadi perang Badar umurnya 13 tahun. Berarti Rasulullah SAW meninggal tahun ke-11, ya, 10 lebih sedikit, ya. Dan perang Badar ini kejadiannya tahun kedua Hijriah, berarti 11 dikurangi 2 berapa? 9. Berarti 13 tahun tambah 9 berapa? 22 tahun. Ini orang
Di ke depan para sahabat ada Abu Bakar di situ, ada Umar di situ, ada sahabat-sahabat senior yang lain di situ. Dia berdiri mengatakan, ya ma'syarul ansor. Karena beliau ini dari orang Ansor. Ini juga kita gitu tuh. Kalau ada sesuatu terjadi perdebatan, jangan bela kelompok kita. Jangan bela kelompok kita. Jangan bela anak kita. Ya, saya dulu kalau berantem lagi kecil, kalau lapor ke orang tua malah ditambahin. Makanya nggak lapor. Kenapa? Nggak mungkin orang tua marahin anak orang. Gitu. Nah ini kadang-kadang nih khususnya yang sudah punya mantu atau apa, ya, anaknya lapor, jangan belain anaknya. Dengarkan penjelasan dari mantunya. Gitu. Baru. Dan orang mertua yang baik itu pasti akan bela mantunya. Gitu. Belain mantunya. Ya, kenapa? Nah, anaknya lapor pasti ada sesuatu sedang berantem. Yang namanya piring dengan sendok ya biasa, ya kan? Tapi kalau yang dibelain anaknya bisa bubar itu keluarga. Ini juga sama. Ya ma'syarul ansor, wahai orang Ansor, dan saya dari Ansor, kata Zaid bin Sabit. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana minal muhajirin. Cobain semua renungkan. Rasulullah itu kalau kita pikir-pikir dari kalangan muhajirin apa Ansor? Dari muhajirin. Itu, Masya Allah. Ya. Fayakuna khalifatuhu muhajiran minhu. Maka yang paling layak, yang paling afdol, yang paling utama, yang menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dari kalangan muhajirin. Kemudian wa inna kunna ansara Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan kami ini, kita ini ya orang asli penduduk Madinah adalah Ansor, para penolong, ya. Maka kalau ada di antara mereka kaum muhajirin yang jadi khalifah, maka kita orang Ansor cukup hanya menjadi apa? Wakil, ya, yang menyertainya. Kalau sekarang kan ada ketua, wakil ketua. Nah, ini ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya ngomong, termasuk yang pertama kali meminta supaya Abu Bakar tangannya diulurkan dan dibaiat, ini adalah Zaid bin Sabit. Dan nanti diikuti oleh Umar, bahkan kalau Umar secara tegas berdiri di hadapan seluruh kaum muslimin, saya membaiat siapa? Walaupun Abu Bakar karena tawadhunya, enggak, saya milih Umar. Kata Umar, tidak mungkin saya menjadi khalifah selama masih ada engkau. Karena apa? Ketika Rasulullah SAW sakit, tidak ada yang berani menjadi imam. Engkau diminta untuk maju oleh kaum muslimin, dan Rasulullah ikut sholat di belakang, dan Rasulullah SAW tidak menyuruh engkau apa? Mundur. Ini boleh jadi maknanya, kata Umar, engkau ini direstui, diakui secara tidak langsung oleh siapa? Rasulullah SAW. Serentak setelah itu, aklamasi, semua kaum muslimin mengangkat, menyetujui untuk berbaiat kepada siapa? Abu Bakar. Bayangkan, umur 22 tahun, berarti S1 udah lulus apa belum? Baru mau lulus lah. Lagi nulis skripsi, lagi pusing-pusingnya ini. Jadi apa enggak nih? Jadi apa enggak? Ya, Masya Allah. Ini malah sudah menjadi apa? Pemimpin. Kenapa? Punya kelebihan ilmu dan sering berinteraksi dengan apa? Al-Quran. Ya, orang kalau sering berinteraksi dengan Al-Quran, dekat dengan Allah, sering dekat dengan kebaikan-kebaikan, itu akan dituntun oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlul Quran, keluarga Al-Quran, orang yang ahlul Quran yang sesungguhnya akhlaknya pasti mulia. Tidak mungkin dia merasa lebih baik daripada yang lain. Tidak mungkin dia merendahkan orang lain, walaupun mungkin jelas bahwa dia lebih tinggi. Dan ini ada kisahnya, kisah Zaid bin Sabit dengan anak pamannya Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini ulama besar, ya, ulama besar. Bahkan tidak ada satu kitab tafsir pun sekarang, silahkan dibuka, yang tidak ada nama Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ini, ya. Ketika Zaid bin Sabit keluar dari rumahnya mau menunggangi binatang, ya, tidak disebutkan apakah unta atau kuda atau keledai, ya. Tiba-tiba apa? Abdullah bin Abbas datang dan membantu menaikkan siapa? Zaid bin Sabit, dan memegang unta tunggangannya supaya tidak bergerak-gerak. Masya Allah. Sampai-sampai Zaid bin Sabit ini, ya, da'hu ya bena ammi Rasulillah. Tinggalkan, jangan lakukan ini. Maksudnya enggak sopan ini. Engkau ini termasuk anak pamannya Rasulullah. Dan dalam Islam, ahlul bait ini memang punya apa? Keutamaan. Walaupun tidak boleh berlebih-lebihan
gulu melewati batas seperti halnya orang-orang Syiah. Ya, orang Syiah itu mereka mencintai Ahlul Bait tapi berlebih-lebihan daripada yang dibolehkan oleh apa? Syariat. Tapi kalau kita Ahlu Sunnah wal Jamaah, memang keluarga Rasulullah SAW memiliki apa? Keutamaan dibandingkan dengan yang lain. Ya, tapi keluarga Rasulullah yang sadar kalau umpamanya dia ada ulama yang lebih tinggi, dia pasti akan menghormati karena apa? Ilmunya. Akhirnya naik Zaid bin Sabit. Ya, dia dengan terpaksa sudah, jangan. Bagaimana? Ya, saya dipegangin tunggangannya ini, padahal engkau adalah anak pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ini akhlak ulama. Ini kalau dilakukan oleh siapapun luar biasa. Tidak akan merendahkan. Orang yang tawadhu itu justru akan semakin tinggi. Turun dari tunggangannya, kemudian kata Zaid bin Sabit, "Aruni yadaka." Coba lihat tanganmu. Gitu. Jadi dia nyari cara. Kemudian ketika tangan Abdullah bin Abbas ini diulurkan, dicium, qabbalahu Zaid bin Sabit, dicium oleh Zaid bin Sabit, kemudian kata Ibnu Abbas, jangan. Apa kata Zaid bin Sabit? Hakadha, seperti inilah kami diajarkan dulu daripada para sahabat senior, bi ali baiti nabina, kepada keluarga siapa? Nabi kita. Jadi ini yang keluarga Nabi, hormat kepada ulama yang punya ilmu walaupun nasabnya bukan dari keluarga Nabi. Ini yang punya ilmu juga hormat kepada keluarganya Rasulullah SAW. Kalau seperti ini, makanya kalau lebaran nih biasanya, mohon maaf kalau saya banyak salah gitu ya. Biasanya emang lu banyak salah, ada nggak yang jawab kayak gitu? Justru malah justru saya yang harus dimaafkan, saya yang banyak salah, kan enak. Tapi coba kalau bapak WA, lu nggak inget lu salah kemarin? Paling dia balas lagi, emang lu kagak punya salah? Tapi orang kalau merasa tadi, mohon maaf kalau saya banyak, justru saya, biasa kan gitu. Ini ternyata akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kita tiru siapapun kita, berapapun level kita. Kalau kita tawadhu akan ditinggikan. Minimal kalau nggak kelihatan di dunia, pasti tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada di antara kita yang tanpa celah, tanpa kekurangan. Yang sempurna-sempurnanya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita diberikan kelebihan, diberikan keutamaan, itu semata-mata karena anugerah, rahmat, fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini amalan-amalan kita, keimanan kita bertambah, dan mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini, seluruh kaum muslimin diberikan rizki, berjumpa dan bisa beribadah di yang maksimal di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.